saya untuk mendengarkan narasi saudara. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini, tadi yang pertama, Anda memulaikan narasi Anda yang mengatakan dari mana itu ajaran Yesus itu adalah manusia sejati dan itu adalah ilahi sejati. Seakan-akan Anda tidak pernah membaca dan melihat, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana. Di sana udah begitu jelas dan udah begitu terang di sana dia mengatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Anda seakan-akan tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca ayat itu. Dan seakan-akan Anda bagaimana mungkin? Seakan-akan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin di dalam logika Anda. Nah, bagaimana mungkin Anda membatasi kekuasaan Allah dengan akal budimu yang begitu kecil dan begitu terbatas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi saya menanggapi Anda mengatakan bintang timur. Ya, bintang timur itu seakan-akan itu adalah iblis atau Lucifer. Ya. Di sana kita melihat bahwa Yesus itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat bilangan pasal 24 ayat 17, aku bacakan kepada kita. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Itu merujuk kepada penglibatan siapakah itu bintang timur yang dimaksud di dalam kitab Wahyu. Bukan hanya itu, ada juga di dalam Yesaya 14 ayat 12, di sana mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa." Itu sudah begitu jelas di dalam perjanjian lama. Dan dilengkapi lagi di dalam perjanjian baru. Siapakah itu bintang fajar itu? Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 mengatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya timur dan kami datang untuk menyembah dia. Artinya apa? Bintang timur yang disematkan di dalam diri Yesus, dalam arti Wahyu 22 ayat 16 itu disematkan di dalam diri Yesus. Itu udah jelas. Nah, terus Anda membahas lagi tentang Paulus. Tadi saya udah jelaskan. Bentar dulu, bro. Ya telepon kamu lah, mengakui Yesaya 14 itu untuk Yesus. Lanjut lagi. Oke, sorry mengganggu. Jadi saya lanjut. Anda membahas tentang Paulus, ya. Paulus tadi saya udah jelaskan. Dia itu menerima apa yang dia terima. Dia hanya meneruskan berdasarkan Korintus yang tadi saya bacakan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dengar, maka dia di situ diperbaharui, bertobat dan mengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang, dan sampai sekarang Injil itu turun temurun. Itu adalah Paulus, bukan Yesus. Yang ketemu dengan Paulus bukan yang dimaksud adalah Lucifer yang Anda maksud, tidak. Itu adalah suara dari surga. Sama seperti Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, begitu juga suara yang dari surga. Nah, itu jelas. Nah, Anda tadi terakhir menarasikan tentang hukum Taurat. Anda mengatakan Paulus, ya, mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita harus lihat bahwa hukum Taurat itu berlaku bagi orang Israel.
Karena di sana ada suatu permasalahan antara orang yang Israel dan orang yang non-Israel. Sehingga Paulus menyelesaikan konflik yang terjadi di sana, bahwa suatu keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia. Namun hukum Taurat tetap berlaku bagi orang Israel, tetapi untuk non-Israel itu tidak. Kenapa? Karena Yesus sebagai pendamai, sebagai jabatan, sebagai imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dia adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6. Udah jelas di sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah jelas di sana. Nah, jadi saudara Juma haruslah melihat alur-alur. Jangan mengambil jalan pintas terus Anda mempremi, oh ini ayat, ini yang dimaksudkan. No, tidak seperti itu, saudara. Jadi harus jadi harus melihat secara keseluruhan. Jangan ambil jalan pintas terus udah seakan-akan Anda sudah menemukan kebenaran itu. Oke, silakan. Oke, saya singkat aja. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Mana Yesus palsunya? Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Saya akan menunjukkan di dalam bentar. Itu tentang Yohanes tuh, ada di dalam Yohanes. Bentar. Sabar ya. Oke. Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke surga, dia akan mengutus yang disebut yang namanya penghibur, atau dalam bahasa Yunani itu parakletos. Ketika Yesus terangkat, maka 40 hari setelah kemudian, maka murid-murid mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus, atau disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di sana Pentakosta, hari Pentakosta. Yang hari ditanya Yesus palsu, mana Yesus palsu? Yesus berkata, Anda jangan potong kalau saya bernarasi. Bukan mau, Anda nggak jawab soalnya. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, berarti kalau Yesus tidak bohong, maka Yesus palsunya akan muncul. Mana Yesus palsu yang muncul itu? Ada atau tidak ada? Saya bercerita tentang janji Yesus dulu. Tentang penghibur, parakletos, oke? Nggak perlu. Ya kita langsung ke puncaknya aja langsung. Yesus kan mengatakan akan muncul setelahnya Yesus palsu. Nah, kalau yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus palsu, berarti Yesus palsunya mana? Silakan. Noise. Oke, saya mau tahu dasar Anda mengatakan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 23, dan juga 24. Lukas 24 nomor 23 sampai nomor 27. Oke, Lukas 24 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini udah jelas. Apa yang dimaksud di ayat ini? Apa yang Anda permasalahkan? Dia Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu.
Lah, Itu loh. Lukas pasal 24 Anda Kan berikan 21 nomor 8. berarti Anda nggak memberikan data yang benar Matius ini. 24 nomor 23 sampai nomor 27. Anda baca apa sih? Anda tadi bilang baca dalam Lukas pasal 23, betul? Kalau Lukas 21 nomor 8, kalau Matius 24 pasal 23, 24, 25, 26, 27. Ya, makanya ketika Anda kasih data harus jelas. Jadi kita jangan salah membaca gitu. Silakan, Kalau saya- silakan. Matius 24 nomor Jadi 23 kita harus tahu sampai ayat 27. ayat apa yang Anda bawa gitu loh. Matius berapa, Bro? 23 sampai 24, Matius 24. Dalih nomor 25 sampai 27. Oke. Camkanlah ya Matius 24 ayat 25. Camkanlah. 23 mulai dari 23. Aduh, ya udah ke. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus Mana Yesus palsunya mana? oke, yang dimaksud di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias atau Yesus. Nah, mana? Ya belum ada. Kok belum ada pula? Lah, emang Padahal kata Yesus akan Loh, segera loh, loh, terjadi loh, itu. kau diam, Loh, loh, kau diam, loh, loh. kau diam. Emang Padahal kata Yesus akan segera Oke, terjadi itu. Sugi, kau diam. Sugi, kau diam. Jadi aku sama Pro Juma yang mau. Jadi jangan ada ketika di sini. Aku tanya sama Pro Juma, ya, yang dimaksud Yesus atau Mesias palsu di sini yang mana? Soalnya ketika ada orang yang mengatakan aku adalah Yesus, apakah Paulus mengatakan dia adalah Yesus? Ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Ayo, semangat lagi. Dari Ayo. mana Anda mengatakan makhluk sedangkan itu udah jelas-jelas itu adalah suara dari surga atau Yesus sendiri? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Bukankah di dalam Udah jelas ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga, itu adalah peranan dari sana. Itu lain ceritanya. Yesus mengatakan setelah aku akan muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Ketika Paulus datang ke Damsik, menuju ke Damsik, di padang gurun dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, yang Anda maksud di dalam Matius pasal 24 ayat 23 di sana, dia yang dimaksud adalah orang yang mengaku adalah dia adalah Mesias, dia adalah Yesus. Betul. Nah, sedangkan Paulus dia adalah seorang yang menerima yang dari bertemu dengan Tuhan Yesus, Ah, dan itu dia. meneruskan. Itu. Dia yang Itu. meneruskan. Dari mana Anda tahu bahwa yang ditemui Paulus ini adalah Yesus asli atau Yesus palsu? Dari mana Anda tahu? Anda ketika melihat suara dari surga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu adalah merupakan suatu paralel yang kita bisa tarik di mana Allah dari surga Kenapa berkata paralel? bersuara. Saudara, ketika Yesus dibaptis, suara yang muncul itu suara Bapa. Tapi ketika Paulus menuju ke Damsik, suara yang muncul itu adalah suara Yesus. Sementara Oke. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Artinya makhluk atau manusia atau malaikat atau setan yang mengaku Yesus akan muncul. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria? Dari mana Anda tahu? Oke, dari sana sudah jelas kalau di dalam bahasa Yunani dia memakai kurio. Iya tahu, saya tahu. Iya. Saya tahu. Iya, tahu kan? Tahu iya. Jadi, Ya, sama justru yang saya tanya ini, makhluk yang mengaku kurio ini itu siapa? Ya itu Yesus yang ketika Dari mana Anda tahu itu Yesus? Loh, dia yang berkata kepada Paulus, dia yang Kalau mengaku. bisa tidak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak?
Loh, tidak bisa. Bagaimana Anda mengatakan tidak bisa? Sedangkan sedangkan iblis ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang maha tinggi. Yesus hanya manusia biasa. Coba. Anda harus melihat ketika Paulus tersungkur dan jatuh dan itu dia buta, dia melihat cahaya. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan, buta matanya. Bentar. Matius 12 nomor 22. Dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya dan mendengar suara dari surga itu. Jadi, cahaya apa ini? Bukankah bintang timur itu adalah cahaya? Bukankah Lucifer itu adalah cahaya? Anda baca di dalam Markus 10 nomor 18. Baca dengan teliti. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya yang menyambar. Ayo, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, mana Yesus palsunya? Anda mengatakan belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Kalau Anda mengatakan belum datang. Udah. Oke, saya membacakan kepada saudara. Silakan. Bahwa yang dimaksudkan terang itu adalah Yesus, karena dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi apa yang dia lihat, apa yang Paulus lihat di atas, dia itu adalah terang atau Yesus itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 mengaku Yesus dia adalah terang, akulah terang. Udah, jelas di situ. Ada dalil. Oke, itu nggak masalah. Yesus mengaku terang. Sekarang yang jadi permasalahan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Anda kurang jelas ya. Ketika saya mengatakan, saya udah kasih dalil kepada Anda. Matius 24 Anda sudah membaca bukan? Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus padang gurun, percaya atau tidak? Oke. Saya tanya sama Anda, apakah Paulus mengaku dirinya adalah Mesias dan Yesus itu sendiri? Jawab dulu. Iya, kenapa? Apakah Paulus mengaku dirinya itu adalah Mesias atau Yesus sendiri? Paulus tidak mengaku Mesias. Itu kan berarti bukan kepada dirinya kan? Sekarang betul. Yesus mengaku Mesias dan nabi palsu. Berarti ada Yesus palsu dan ada rasul palsu. Yang Anda permasalahkan di sini, saya mengamati yang Anda saya permasalahkan tentang siapa yang berbicara itu kepada Paulus. Betul sekali. Tumben. Tumben Anda benar. Tapi tadi saya udah jawab sekitar 2 kali, tapi Anda masih bertanya, Anda tidak memahami. Saya udah kasih dasarnya. Siapa itu terang atau cahaya yang dia lihat itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, aku adalah terang. Iya, saya ngerti. Dia adalah terang dunia. Mengerti saya paham itu. Yang saya tanya, Yesusnya berkata dalam Matius 24, ada Yesus palsu. Camkan aku telah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Dasarmu Yesus. Oke. Dasarmu Yesus palsu mana? Yang Lukas itu. Ya, Matius 24. Bagaimana mungkin itu digenapkan kepada Lucifer atau yang Anda maksudkan itu tidak? Tunggu. Kita belum sampai ke Lucifer, belum. Nanti Anda menceritakan kalau sampai situ. Ini dulu. Di dalam Matius 24 nomor 26. Kata Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik? Adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Jawab.
Itu Lukas pasal 24 ayat 23. Itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah Matius. Itu Matius adalah 24. orang yang mengaku dirinya adalah aku adalah Mesias, aku adalah Yesus itu. Itu adalah. Tetapi kita melihat ada Paulus ketika dipanggil, dia tidak mengatakan ke dalam dirinya bahwa aku adalah Mesias atau Yesus, tidak. Tetapi apa yang dia terima dari Yesus berdasarkan Korintus, dia meneruskan itu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini ada makhluk mengaku di padang gurun kepada Paulus sebagai Yesus. Ini siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke, udah. Oke. Jadi saya melihat Anda itu menambah-nambahkan ayat yang tidak berdasarkan ayat tersebut. Anda mengatakan di padang gurun. Bagaimana mungkin Paulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus di padang gurun? Adakah di ayat ke dia? Bagaimana mungkin di Kisah Para Rasul 9 itu menceritakan Yesus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Apa ada ayatnya di situ? Paulus mengaku bertemu dengan Yesus pada saat dia menuju ke Damsyik. Dia berada di padang gurun. Terus tadi kamu bilang di padang gurun. Di padang gurun, betul. Emang ada padang gurun di Cina? Di Cina. Timur Tengah, Bang. Timur Tengah. Termasuk tempatnya Paulus ini, itu padang gurun semuanya. Hei, Yerusalem menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Yang aku tanya, ada nggak ayatnya di situ ada berkata padang gurun? Ini Matius 24 nomor 26. Itu kan nubuatan Nabi yang Mesias yang mengaku dirinya di sana. Apakah siapa itu yang di dalam pernah mengaku Paulus? Bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Tidak ada di sana kata Anda ini adalah yang ada tekankan di padang gurun. Apakah ada saya padang tanya, gurun di ayat ini? Anda Matius itu 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani adalah taimeong, artinya bilik rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Siapa? Siapa? Dengar dulu. Saya mau nanyakan tentang siapa Mesias yang di padang gurun. Apakah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus melihat saya itu di padang gurun? Apakah ada berdasarkan Kisah Para Rasul 9 itu? Ada nggak? Katanya itu. Ada. Dan menuju ke Damsyik. Pada saat dia menuju ke Damsyik itu dia melalui padang gurun atau melalui pulau? Ada mana ayatnya? Coba saya baca. Ayat mana? Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9. Ya. Kisah Para Rasul betul. Saya baca kalau ada kata padang gurun. Ya, silakan. Kisah berapa, Bro? Loh, tadi yang saya katakan apa? Silakan Anda baca. 9. Iya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11, 12. Ayatnya mana kata yang otentik dengan kata padang gurun? Mana? Ayatnya mana? Mana? Ayat berapa? Saudara. Iya, mana? Saudara, saya katakan kepada saudara dulu. Oke, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 18. Oke. Anda lihat di sana bagaimana Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman, menjelajahi daratan, daerah-daerah pedalaman. Mana padang gurunnya? Kata padang gurunnya di Kisah Para Rasul tentang pertobatan. Mana? Dikatakan di dalam kitabmu di Kisah Para Rasul 18, Paulus itu menjelajahi daratan. Paulus mengajar ke daerah-daerah pedalaman. Padang gurun itu wilayah Israel. Wilayah Arab itu padang gurun semua itu, apalagi di abad pertama itu semuanya adalah padang gurun. Oke. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Begini saudara,
Tadi Anda mengatakan Mesias yang mengaku dirinya mengaku di padang gurun berdasarkan Matius. Nah, saya pertanyakan, apakah Paulus melihat cahaya itu di padang gurun? Ada ayatnya? Loh, Tunjukkan kepada saya. Yesus itu menjelajahi daerah pedalaman dan tiba kemudian di Damsyik. Yang aku Kisah tanya- para Rasul 19. Dia Yang menjelajahi daratan. Daratan itu padang gurun, Cak Ayu. Yang aku tanya, mana ayatnya padang gurun, saudara? Allahu Akbar, Masya Allah. Anda bernarasi pakai data. Sekarang Anda begini. menambahkan data. Saya tidak menambahkan, saudara. Gini nih. Saya sampaikan kepada saudara, ya. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab bahasa Yunaninya eremos itu tempat sunyi atau padang gurun. Ya, Oke? dasarnya mana? Dasarmu apa? Jangan asumsi. Ketika dia menuju ke Asumsimu Damsyik, jangan pakai di sini. jelas di dalam kitabmu sendiri di Kisah Para Asumsi jangan Rasul pakai di sini. 19 Tidak perlu asumsi di sini. dikatakan bahwasanya Paulus menjelajahi Ini daratan, asumsi. Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Itu dalil. Saya bermain asumsi bisa. Sekarang saya tanya. Dalil yang aku minta sama Anda. Sekarang saya tanya sama saudara. Terangkan diri Anda dulu. Saya tanya dulu. Apa? Daerah Yerusalem sampai ke Efesus sampai ke Damsyik pada abad pertama itu padang gurun atau sudah merupakan kota? Saya nggak ada dalilnya. Saya Mana ulang dalilnya pertanyaannya. yang Anda- Saya mana ulang dalilnya? pertanyaan. Saya ulang pertanyaan dari kota Yerusalem, Yudea sampai kepada Damsyik. Abad pertama itu sudah kota besar atau lautan atau padang gurun? Jawab. Saya tidak bisa memberikan keterangan karena tidak ada dalil. Karena kalau saya berbicara atas dasar dalil, bukan asumsi. Ingat itu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah daerah menuju ke Damsyik dari Yerusalem itu atau dari tanah Yudea itu pada saat itu Saya tempat bilang, yang sunyi, saya udah bilang, padang saya gurun, tidak berasumsi. Saya atau kalau kota besar pada abad pertama, apakah itu sudah menjadi kota besar atau itu menjadi tempat yang sunyi? dengar. Hei. Kalau saya mau diskusi, itu harus ada dalil Iya, dan saya harus pertanggungjawaban. saudara, Saya saudara. tanya sama Anda sekarang, dalil Anda mengatakan nabi palsu yang di padang gurun yang mengaku dirinya Mesias, apakah Saudara. itu dikatakan kepada Paulus? Apakah di Saudara. mana? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di padang gurun? Mana dalilnya? Saudara. Aku minta. Mana dalilnya? Kasih tunjuk sama saya Kalau biar saya baca sama Anda. berbicara mengenai kata eremos dalam Matius 24 nomor 26, eremos itu artinya tempat yang sunyi. Oke, ayatnya mana? Ayatnya mana? Matius 24 nomor 26, Cak Ayu. Itu tentang nubuatan tentang nabi palsu. Dan Mesias palsu, betul? Betul. Tetapi yang aku tanya sama Anda, tunjukkan kepada saya ayat yang Anda katakan di padang gurun bertemu Paulus dengan Yesus. Matius Mana dalilnya? 24 nomor 26, eremos itu tempat sunyi atau sepi atau Saya padang paham. gurun. Saya paham, saya paham. Pertanyaan Itu adalah- saya, apakah jalan menuju Damsyik pada saat itu tempat yang ramai atau tempat yang sepi atau sunyi? Saya tidak bisa memberikan keterangan karena saya tidak ada dalil. Pada abad pertama, berdiskusi harus ada dalil. apakah Mana dalil Anda? antara Yudea atau Yerusalem menuju ke Damsyik itu adalah jalan sepi, sunyi, atau itu adalah kota besar? Jawab. Saya tidak mau berasumsi. Saya itu kalau berdiskusi harus dalil, bukan atas pikiran saya. Ingat itu. Saya tanya sama Anda, mana dalil yang Anda masuk di padang gurun bertemu dengan Paulus? Mana? Hey. Wey, jangan. Mana? Paulus Tunjukkan. mengaku Jangan Anda bertemu pakai dengan asumsi. Yesus. Betul. Apa di padang gurun? Di tempat sunyi. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 26. Anda tidak bisa memberikan dalil di sana, saudara. Mana saya baca? Kisah Para Rasul berapa?
Matius 24 nomor 26. Itu adalah orang yang mengaku dirinya di padang gurun di sana. Apakah saya tanya, apakah Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Bertemu di tempat yang sepi. Bisa jawab. Bertemu di tempat yang dalilnya? sepi. Matius Mana 24 dalilnya? nomor 26. Di situ Iya, mana dikatakan dalilnya? dalam bahasa Yunani eremos 24 nomor 26. Ada kata eremos di sana artinya tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 Paulus dikatakan mendatangi Ketika Paulus bertemu dengan Yesus di padang mendatangi gurun. Ingat dan itu. menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Kalau daerah pedalaman itu daerah kota ramai atau sepi? Tanya dulu. Saya waktu kecil saya pernah diajak untuk membuat cerita. Waktu kecil membuat cerita dan berdasarkan pikiran saya. Waktu kecil saya diajarin begitu dan saya diajari juga berpuisi. Tetapi kalau udah berbicara di dalam Alkitab itu tidak bisa, saudara. Ingat itu. Oh gitu. Nah sekarang Karena apa yang saya pelajari, apa yang saya tuliskan cerita itu bukanlah merupakan suatu dongeng atau Alkitab itu bukan dongeng atau cerita. Ingat itu. Mana ayat Baik. yang Anda katakan turun, di kalau Anda padang tidak mau gurun diam itu? Anda turun. Kami orang Islam tidak bisa ditipu, oke? Sekarang saya sampaikan kepada saudara. Jangan di-mute, bro. Sekarang ini apakah masih ada padang gurun? Mohon host jangan Pertanyaan di-mute, ya. saya, saat ini apakah masih ada padang gurun? Ya, mana buktinya? Saya nggak tahu, saya di Indonesia. Ya, berarti Matius 24 ini tidak akan tergenapi. Ingat, Anda yang bernarasi harus berikan data yang jelas, jangan hanya asumsi, hanya cerita. Saya juga bisa bercerita seperti Anda. Turunkan aja ini, host. Ini Walah. Anda ada kualitas. Anda ke gereja, cipok lubang pantat pendeta, habis itu Anda minum, tidur, mudah-mudahan besok bangun Anda semakin gila. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya orang-orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran ketika mereka hanya mendudukkan ajaran nenek moyang mereka itu sebagai panduan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Apabila kalian mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kita berdebat kurang lebih 3 pasukan Lucifer dan kita lihat titik-titik lemah mereka. Titik lemah mereka itu, ya, simpul-simpul lemah yang ada pada narasi mereka itu terletak bagaimana kemudian kita melihat mereka memutar balikkan lidah mereka untuk melakukan tipuan-tipuan. Tapi itu enggak berlaku bagi umat Islam. Itu enggak berlaku bagi umat Islam. Sabar dulu. Sabar. Itu jelas ya teman-teman. Bagaimana kita lihat penyembah-penyembah Lucifer ini melakukan yang kayak gitu cuma. Sabar, Bu. Sabar. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan, sesembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Yesus akan menyangkal. Kenapa? Karena iblis akan menyangkali ajarannya. Iblis nanti akan terbahak-bahak mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan mengklaim, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, oh sorry, yang kau sembah selama ini adalah penyesat yang adalah Yesus palsu. Maka sembahan mereka menurut Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka sembah semuanya akan masuk ke dalam neraka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas nih. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang yang menyembah Yesus akan diusir ke neraka. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri oleh orang Kristen.
Tapi sekali lagi, simpul-simpul yang ada, yang muncul, yang kita lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang naik di Komal kita ini itu menari dengan tarian-tarian Lucifer. Anda lihat, Anda menjadi saksi bagaimana dia menikung kiri kanan, mana Yesus palsunya, mana Yesus aslinya, Mesias palsu dan seterusnya. Mereka mencoba menarasikan. Saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kitab saudara dikatakan Matius 26 nomor 20 Matius 24 nomor 26, di situ diterangkan dengan bahasa Yunani eremos. Eremos itu artinya tempat-tempat yang sepi atau tempat sunyi atau padang gurun atau hutan belantara. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan bahwa Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Artinya Paulus mendatangi tempat-tempat sepi, mendatangi tempat-tempat sunyi atau padang gurun. Dan terbukti dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun atau di tempat yang sepi. Di dalam bilik penjara pun dia mengaku bertemu dengan Yesus. Coba. Sedangkan Yesusnya memutuskan perkara itu dengan sah, dengan valid di dalam Bible. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah kejadian yang terjadi setelah Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan? Belum. Apakah kuasa-kuasa langit sudah goncang? Belum. Berarti yang datang kepada penulis termasuk Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria, melainkan adalah Halal bin Zakar, sesuai yang tertulis dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Jadi saudara-saudara sekalian, nyata bagi kita bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang ini menyembah iblis, itu terbukti bahwa memang ketika Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia, Lukas 21:8, tergenapi dan kita bisa jelaskan dan kita bisa jabarkan. Saatnya kita memetik hikmat daripada edukasi yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya bagi pada diri saya pribadi. Kalaupun ada kesalahan, itu juga dari diri saya pribadi. Dan kalau ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum saya kembalikan kepada host. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih Gurunda. Masya Allah. Dengan penyampaian yang sangat luar biasa. Panjang kali kisahnya itu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Rao. Ya. Itu kisahnya si Bang Juma itu panjang sekali tuh. Untuk apa? Biarkan saja terjadi begitu. Kenapa rupanya kan? Mau dari dia bintang timur, bintang barat, emang kenapa? Masalahnya agama Anda itu menggunakan cara-cara tipuan untuk mengajak orang Islam juga untuk menyembah Lucifer. Kenapa mau ditipu? Lah, kenapa mau ditipu? Justru karena kami tidak mau ditipu, kami membuka tabir rahasia. Justru karena kami tidak ingin ditipu, maka kami membuka tabir rahasia yang ada kemudian di dalam agamamu yang mengajarkan menyembah kepada Lucifer. Sederhana bukan? Begini dia. Gimana? Kan sudah salah menurut kamu kan itu salah. Ya sudah, biar aja masuk neraka. Kenapa rupanya? Oh, tidak bisa biar aja karena perintah. Jangan kau paksakan kehendak orang loh. Loh, saya tidak memaksakan. Ini diskusi. Siapa yang saya paksakan? Enggak, begini. Kenapa kau paksakan harus orang? Siapa yang saya paksakan? Itu kan pandanganmu begitu kan? Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah di dalam agama saya. Kenapa rupanya? Apanya yang rupanya kenapa?
Karena agama Kristen itu mengajak orang Islam untuk menyembah Lucifer. Sederhana bukan? Ya sudah, biar aja. Loh, nggak boleh. Saya harus menghalangi itu. Saya harus membentengi akidah umat Islam dari ajaran penyembah Kenapa Lucifer. abang paksa-paksakan loh? Kenapa Gitu. Anda melarang saya untuk membentengi akidah umat Jadi Islam dari makanya serangan saya sering penyembah ngomong begini Lucifer? sama, kenapa kalian repot dengan begitu? Oh, nggak bisa. Kami ini adalah utusan yang diutus di atas muka bumi ini untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Juma, kau jangan bandel kali. Masukku begini. Kenapa kalau begitu di luar agama? Kenapa kalau iblis mau menyesatkan kemudian kami menghalangi Anda marah? Apa masalahmu di situ? Sama kita, Bang. Masalahmu Sama. apa? Kalau Anda ingin menyesatkan kemudian saya hadir untuk membentengi akidah umat dari penyesatan ini, kenapa Anda yang marah? Kenapa Anda sewa? Apa keinginan orang lain, Juma? Anda boleh mengajarkan ajaran penyembahan kepada Lucifer, tapi izinkan juga saya untuk menghalangi gerakan itu. Jangan sampai terkontaminasi kepada umat Islam yang awam. Kenapa kau repot? Nah, kenapa kamu Dengan repot segala juga? macam itu. Dengan segala upaya yang saya lakukan Misalnya untuk menghalangi begini, ajaran setan, ada kenapa Anda sewa? hadis yang menyembah Kristen, Yesus. Kenapa kau repot? Saya repot, repotnya karena ada orang di samping menyembah pohon, analoginya, kenapa kau repot? analoginya gini. Anda Kasihan memakan kau ini. Aduh, tai sapi, si ini ibu logika. dengan Anda urusan memakan dengan orang tai lain, sapi. cobalah. Kalau cuman Anda sendiri yang makan tai sapinya, silakan aja, masa bodoh. Masalahnya Anda menjadikan tai sapi itu seurupa makanan. Anda kasih coklat, Anda kasih mentega di atasnya, Anda kasih kemudian kismis di atasnya dan bla bla bla. Habis itu Anda ajak orang-orang Islam memakannya juga. Salah tidak kalau saya datang menjelaskan bahwa yang Anda katakan coklat itu adalah tai sapi? Tidak salah. Salah tidak kalau saya hadir mengajarkan umat Islam bahwa yang disuguhkan oleh Anda itu adalah tai sapi? Jangan Anda makan. Tidak salah. Karena agama saya mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jangan Anda terbakar kalau rahasia agama Anda kita bongkar. Jangan. Jangan Anda panas kalau saya mengatakan Anda menyembah Yesus palsu. Jangan Anda emosi kalau Bang Suma kemudian membuka tabir rahasia ajaran Lucifer 2000 tahun menguasai kalian. Jangan emosi. Oke, silakan Anda ajarkan ajaran penyembahan terhadap Lucifer. Saya juga akan mengajarkan umat Islam untuk jangan terpengaruh dengan Indomie demi untuk menyembah kepada Lucifer. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Nggak ada omong kosong, itu fakta. Itu fakta. Oke? Usap aja dada kalian, mati dalam menyembah Lucifer. Silakan aja. La ikraha fiddin. Tapi izinkan saya membuka tabir rahasia yang ada, bahwa saudara-saudara Kristen yang menganut agama yang diwariskan penjajah sungguh penyembah Yesus palsu. Yesus asli tak pernah mengajarkan dirinya disembah, tapi Yesus palsu melalui para nabi-nabinya, yaitu para pendeta dan pastor, mereka kemudian mengajarkan bahu-membahu mengguncang dunia dengan mengajarkan anak Adam menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus yang mengaku Lucifer. Akulah Yesus, Tunas Daud, sang bintang timur, halum muda. Kau itu tai sapi. Coba kau makan daging babi sebab kau jangan berkor-kor. Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membawa api yang berkobar-kobar untuk membakar semua pemakan babi. Bagaimana Anda kemudian bisa menyelamatkan diri Anda? Jawab. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua dengan api pemakan babi. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda? Haluluda. Untuk menyelamatkan diri, babi diganti menjadi minyak rem. Haluluda.
Di dalam kitab saudara sendiri yang Anda ambil dari agama lain, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan murka yang menyala-nyala, membawa api kemudian untuk membakar semua pemakan babi. Berarti yang dibakar di sini adalah agama Hallelujah. Mantap. Ya. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah menyadari bahwa selama ini Anda menyembah Lucifer, Halail bin Zakar, Allah Maha Pengampun, yuk mari kembali menuju kepada Allah. Tanggalkan jubah yang selama ini Anda gunakan, karena jubah yang Anda gunakan itu adalah jubah yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang kemudian mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia hanya dengan modal pengakuan dengan suara yang tak jelas siapa oknumnya, dan yang mengajarkan juga manusia Paulus yang tidak diketahui siapa orangnya. Bapaknya kita tidak tahu, mamanya juga kita tidak tahu. Siapa makhluk ini? Mari kembali, tanggalkan itu. Innama tunziru manittawa'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguh kami ini hanya memberi peringatan kepada kalian yang mau menerima peringatan ini. Tapi bagi saudara yang benci terhadap apa yang saya sampaikan, maafkan saya, Bung. Tugas saya sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah untuk mengajarkan manusia kepada kebenaran. Kenapa diniut? Inilah Ini sudah saya lakukan, ini saya sudah praktekkan. Semuanya kembali saya serahkan kepada Allah. Semoga saudara-saudara Kristen bisa mendapatkan hidayah sehingga tidak lagi menyembah kepada setan atau Lucifer atau bintang timur yang datang mengaku-ngaku dengan membawa nama Yesus. Ya, saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada pasien yang akut, saya boleh menghadapinya untuk disembuhkan. Tapi kalau pasiennya itu ya sudah ilmunya tidak penyakitnya tidak terlalu parah, mungkin boleh diberikan kepada yang lain. Demikian untuk sementara, silakan. Siap, sama-sama dulu. Ada 3 pasien di sini, Kurunda. Dideteksi dulu gejala awalnya seperti apa. Hallelujah. Gimana cuma kalian itu? Bagaimana? Menurut analisa buku tentang Sutarman, gejala yang awalnya itu itu. mereka kalau debat sama nyemot. Jadi gejala awalnya itu Bang Juma kalau debat sama nyemot. Nyemot berkata, "Hai manusia, kau itu diberi akal, saya tidak. Tapi saya sesama nyemot tidak menyembah nyemot. Kamu itu manusia diberi akal. Kenapa kau sembah sesama manusia?" Berjalan dari situ, kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Berarti ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Betul. Mereka ini makhluk yang lebih buruk dari makhluk-makhluk yang lebih buruk. Yang buruk. Nyemot. Nyemot. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk daripada Nyemot. Babi. Nyemot. Begitu ya. Nah, terbukti kan? Kita sudah ajarkan dalil Al-Quran, dalil Bible, bahwa yang mereka sembah adalah Yesus palsu. Tapi mereka nggak mau peduli kan? Artinya memang betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Tak ada yang salah. Berarti Al-Quran betul dengan mengatakan hal tersebut.
apabila kamu mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabinya, apa yang mereka katakan kemudian? Oh tidak, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Ini yang sedang mereka praktekkan. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun, kata Allah. Kalau kita tanya mereka, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia yang makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur? Siapa yang mengajarkan? Enggak ada bisa jawab. Ada. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, ya, ayo mari gunakan akal sehat saudara semuanya. Jangan mau diperhamba kemudian oleh iblis, karena Yesus pun mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah siapa rupanya yang bilang Yesus disembah? Orang Kristen itu beribadah, melakukan penyembahan terhadap Yesus. Bahkan Yesus mereka dudukkan setara dengan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Itulah kau yang salah, sosok tahu kau. Itulah namanya sosok tahu. Jadi sama aja kayak gini. Gimana mungkin kau tahu isi rumahku? Kau nggak pernah ke rumahku. Saya cukup mengetahui Kristen melalui Bible. Alah, goblok kali pun kau. Itulah kegoblokanmu itu yang jadi kau. Jadi saya harus melihat Kristen itu dari mananya? Dari Bible atau dari mana? Kan Bible yang harus menjadi tolak ukur, bukan? Benar kan? Bukan mulut saudara yang hanya Kristen ajaran kasih. Kristen itu kasih kepada siapapun. Aku berkata kepadamu, apabila ada orang yang membuat jahat kepadamu, jangan kau membalas, melainkan apabila pipi kirimu ditampar, beli dan buka pipi kanan. Itu kan yang Anda mau katakan. Jangan nilai Kristen dari Bible-nya, tapi lihat ajaran kasih. Itu kan yang Anda ingin jajakan. No, tidak. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk belajar Bible. Dan tidak ada larangan di dalam Bible untuk Islam mengkaji Bible. Nggak ada. Begitu juga Anda. Silakan Anda kuliti Al-Quran. Saya pun akan menguliti saudara punya Bible. Dan saya mendapatkan ternyata Yesus memberi pesan kepada pengikut aslinya. Akan datang penyesat yang adalah Yesus palsu. Dan ternyata Kristen ini pengikutnya sang Yesus palsu tersebut. Bantah saya dengan dalil. Bantah saya dengan ilmiah. Jangan cuma menghujat. Oke? Boleh jadi yang saya sampaikan ini pahit. Boleh jadi yang saya sampaikan ini sakit. Tapi pahit dan sakit belum tentu hal negatif untuk Anda. Oke? Bisa jadi ini adalah asbab musabab Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kebenaran, otak Anda terbuka, akal Anda berfungsi, Anda meninggalkan agama atau ajaran yang diajarkan atau diwariskan oleh penjajah. Boleh jadi. Siapa bilang tidak? Sangat boleh jadi. Hari ini Anda marah, hari ini Anda murka kepada Bang Suma. Tapi begitu Anda merenungkan, Anda duduk, buat kopi, buat teh, duduk sambil merenungi apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan Anda akan mendudukkan apa yang kusampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Hidayah akan datang. Yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Banyak orang dalam binaan saya tadinya benci kepada Bang Suma, menyumpahi Bang Suma.